Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ikedi Bobi Suryanto. Sekarang ini saya masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, mengambil program studi ilmu manajemen pasca sarjana. Nah, tentu kali ini kita akan membahas terkait dengan mindset, di mana orang-orang sekarang ini memiliki mindset. Ada yang memiliki mindset, fixed mindset, ada juga yang memiliki growth mindset. Nah, fixed mindset ini apa sih? Fixed mindset ini adalah mereka, orang-orang atau manusia yang memiliki pola pikir, yang merasa diri telah memiliki kecerdasan sejak lahir. Jadi cenderung mereka sudah merasakan sebuah kecerdasan dan kecerdasan yang sudah dimiliki sejak dari dulu. Sehingga orang-orang seperti ini cenderung mereka tidak mau lagi mengembangkan pola pikirnya. Kadang-kadang mereka mengunci diri untuk menerima ilmu pengetahuan yang ada dari luar. Jadi sangat jarang orang yang memiliki fixed mindset ini mau belajar. Sedangkan tipe yang kedua adalah growth mindset. Apa itu? Growth mindset itu adalah sebuah pola pikir yang cenderung lebih berkembang, cenderung mau menerima semua ilmu pengetahuan dan mau belajar lagi. Sangat berbeda antara fixed mindset dengan growth mindset. Growth mindset, sebuah kegagalan adalah dianggap sebuah pelajaran, dan cenderung mereka akan belajar lagi, belajar untuk menjadi yang terbaik. Nah, tentunya growth mindset ini adalah pola pikir yang berkembang dan mengisi diri untuk menjadi yang terbaik dan sukses. Nah, itu. Lalu apa yang saya lakukan selama 1 semester yang sudah berjalan sebagai seorang mahasiswa? Sekarang ini saya seorang leadership di sebuah perusahaan umum daerah Kabupaten Buleleng. Nah, tentu banyak hal yang harus saya pelajari. Sehingga lewat perkuliahan dalam 1 semester ini banyak ilmu yang harus saya adopsi. Sehingga sangat penting untuk merubah pola pikir kepemimpinan saya di perusahaan, dan juga sangat penting untuk mengembangkan basic diri dalam kompetensi dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi. Nah, tentu memang sangat sibuk, apalagi bekerja, setelah bekerja kuliah lagi. Tapi karena saya memiliki pola pikir yang berkembang dan ingin selalu mengisi diri, yang ingin selalu mempelajari sesuatu untuk yang lebih baik, dan tentu saya harus keluar dari zona nyaman. Saya harus mau mengorbankan waktu, mau bekerja keras, mau memilih pekerjaan dan perkuliahan, sehingga apa yang saya cita-citakan, pekerjaan bisa selesai dengan baik, perkuliahan bisa tuntas dalam target waktu yang sudah saya tetapkan sendiri. Nah, apa sih
terkait dengan buku yang mesti harus saya pelajari sehingga mampu merubah mindset saya. Nah, di sini tentu ada beberapa buku yang mungkin sudah saya baca. Yang pertama yaitu bukunya Renald Kasali, yaitu Change Management. Di Change Leadership ini, dengan Finito ini. Nah, di sini dalam buku ini bahwa kita mesti sebagai seorang pemimpin, seorang leadership harus keluar dari zona nyaman. Kalau mau sukses harus keluar dari zona nyaman. Perubahan demi perubahan akan terus ada. Maka seorang pemimpin yang transformasional mesti harus membaca buku ini. Karena dalam bukunya Renald Kasali ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang mau keluar dari zona nyaman dan mau jadi pemimpin yang bisa merubah untuk menuju yang lebih baik. Renald Kasali. Jadi, terus yang kedua, di sini juga dalam bukunya Renald Kasali adalah self driving. Apa sih isi dari buku self driving ini? Di dalam kita menjadi seorang pemimpin, tentu kita membutuhkan seorang pemimpin yang bermental baja. Bagaimana mental menjadikan kita mampu memimpin diri kita sendiri. Dan mental yang kuat akan menjadi pemimpin yang kuat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak dalam suatu organisasi. Jadi di dalam bukunya Renald Kasali yang kedua, self driving ini, di sini berperan sekali bagaimana kita membuat mental kita untuk mampu menghadapi tantangan, baik tantangan internal, tantangan eksternal, tantangan dari atas maupun dari bawah, sehingga memiliki mental yang kuat di dalam sebuah kepemimpinan. Terus yang ketiga, kita juga memiliki bukunya Mindset Baru Transformasional. Jadi ini sebuah buku yang sangat luar biasa, di mana di dalam buku ini banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, menguatkan mindset kita menghadapi sebuah perubahan. Sehingga penting adanya dalam buku mindset ini, mindset baru ini, bagaimana membina diri kita, membina mental kita, menjadikan mindset kita sebagai mindset yang mampu menghadapi segala bentuk perubahan dan menjadi tentu yang menjadi yang terbaik. Terus berikutnya ada juga buku yang Stephen Habley, Effective People. Jadi bukunya Stephen R. Covey. Nah, di sini adalah bagaimana membentuk sebuah kebiasaan menjadi sebuah habit. Jadi kebiasaan yang harus kita lakukan adalah kebiasaan keluar dari zona nyaman, mengatur waktu, mulai dari bangun pagi, kemudian mulai berolahraga, bersiap-siap bekerja ke kantor, kemudian men-setting waktu di kantor, sampai pulang kembali ke rumah dan bersama keluarga. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Membiasakan diri menjadi orang yang mampu mengatur waktu. Mengatur waktu agar menjadi hidup lebih baik. Terus berikutnya ada bukunya
Double Your Brain Power. Nah, ini bukunya Jean-Marie Stein. Apa isinya? Bagaimana kita mampu menciptakan kekuatan-kekuatan pikiran kita, otak kita agar lebih kuat dalam menampung, mengkaji, memberikan gerak langkah. Jadi The Brain Power adalah meningkatkan daya ingat, daya hafal, kemudian daya kerja otak. Nah, ini penting. The Brain Power ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus memiliki bukunya The Brain Power. Terus kemudian ada yang dinamakan Five Second Rule dari bukunya Mel Robbins. Jadi ini adalah buku sebuah alat ukur. Bagaimana kita mampu membuat sebuah alat ukur di dalam otak kita, di dalam hidup kita, sehingga dalam 5 menit kita mampu menghafalkan sesuatu, dalam 5 menit 5 detik kita mampu mengerjakan sesuatu. Mungkin kelihatannya mustahil, tapi dalam hidup perlu sebuah ukuran-ukuran yang harus kita ikuti. 5 Second Rule akan mengajarkan kita bagaimana kita mampu. Nah, di dalamnya sini banyak sekali isinya. Mampu menjadikan diri kita untuk bisa mengukur cara kerja kita. Nah, cara kerja kita, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan cepat. Kemudian berikutnya adalah First Thing First dari Stephen R. Covey. Nah, di sini mungkin sudah banyak yang tahu. Ini adalah sistem kerja. Apa yang menjadi prioritas yang pertama, kerjakan yang pertama. Yang kedua, kerjakan berikutnya. Jadi kita memanajemen sesuatu selalu tergantung dari apa yang menjadi sisi prioritas. Yang menjadi prioritas pertama, kita kerjakan yang pertama. Di sini akan diuraikan sangat jelas bagaimana sistem-sistem itu bisa kita lakukan. Tomorrow is today. Jika kita bisa kerjakan hari ini, kenapa kita menunggu besok? Kerjakan yang menjadi prioritas pertama, itu yang pertama. Baru ambil yang berikutnya. Ini adalah mengatur waktu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Stephen R. Covey dalam bukunya First Thing First. Berikutnya adalah otak pemenang. Nah, ini penting. Tadi saya sampaikan ada 2 big mindset, growth mindset. Nah, di dalam buku ini ada otak pemenang. Bagaimana memunculkan diri kita sebagai seorang leadership agar mampu memenangkan dalam segala pertarungan-pertarungan, agar mampu menghadapi tantangan-tantangan, agar mampu menghadapi semua perubahan yang terjadi. Nah, perlu membaca otak pemenang, karena kita harus menjadi the winner. Kita harus menjadi yang terbaik, the best. Ini bukunya Otak Pemenang, di mana Jeff Brown, The Mark Pinsky. Nah, di sini ada yang menulis, kemudian judulnya adalah Otak Pemenang. Menjadikan diri kita sebagai faktor yang kuat. Otak kita menjadi otak yang kuat dan menjadi otak yang paling menang dalam segala hal. Kemudian
berikutnya kembali saya jelaskan tentang bukunya adalah John C. Maxwell, 5 Level of Leadership. Jadi di sini 5 level dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu jabatan, orang lain mengikuti karena keharusan. Terus yang kedua, perkenaan. Jadi jabatan level kepemimpinan ada perkenaan ada. Itu orang lain mengikuti diri Anda karena sebuah keharusan. Terus yang ketiga, produktivitas, di mana orang lain mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk organisasi. Terus kemudian yang keempat, mengembangkan orang lain, di mana orang lain mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Kemudian yang kelima adalah puncak. Jadi level kepemimpinan ada puncaknya. Dalam level puncak, di mana orang lain mengikuti karena jati diri Anda dan apa yang Anda wakili. Nah, ini dalam bukunya John C. Maxwell, 5 Level of Leadership. Terus berikutnya ada bukunya John C. Maxwell, The Difference Maker. Nah, di sini di dalam bukunya ini tentu ada perubahan-perubahan. Seorang maker yang berbeda. Nah, jadi di mana di saat kita menjadi seorang pemimpin tidak boleh monoton. Perubahan selalu bergulir dan bergulir. John C. Maxwell menyampaikan kita mesti harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jika kali ini kita melakukan A dan A tidak relevan lagi pada saat ini, maka berikutnya kita harus melakukan yang B. Dengan tujuan adalah kita mendapatkan sebuah keberhasilan. Kalau kita monoton tidak mau mengikuti perubahan, tadi saya sampaikan dalam bukunya Bapak Renald Kasali, Anda ikuti perubahan atau ditinggalkan. Nah, tentu di sini juga begitu. Anda mau mengikuti sebuah perubahan atau menjadi seseorang yang berbeda, atau Anda akan ditinggalkan. John C. Maxwell ini sangat menjelaskan bahwa apa yang menjadi keputusan diri kita dalam melangkah untuk kehidupan yang berkelanjutan, maka mesti kita harus bisa membedakan diri kita dari orang lain. Terus buku yang terakhir yang sangat penting. Nah, ini adalah sebuah buku yang tebalnya bukan main. Ini Bapak menengah bawah macet. Karena kita tahu perubahan terus terjadi. Digitalisasi terus terjadi. Eksplorasi alam terus terjadi. Manusia berkembang dengan mindset yang kuat, dengan ilmu pengetahuan yang semakin luar biasa. Bisa terbang ke bulan, bisa meneropong bintang-bintang, mengeksplorasi alam besar-besaran. Nah, tentu ini harus diseimbangkan. Apapun bentuk perubahan-perubahan yang terjadi, eksplorasi yang terjadi dengan ilmu pengetahuan, digitalisasi, 4.0 dan sebagainya, tanpa kita mengerti tentang konsep keseimbangan alam, maka yang terjadi adalah sebuah kehancuran. Nah, agar terjadi keseimbangan ekosistem di alam ini, maka dipentingkan sebuah buku, di mana buku ini adalah wacana
post generik terhadap Trihita Karana pada masyarakat Bali yang bertujuan menyeimbangkan dari sisi bagaimana orang bisa mengerti tentang etika dan norma di dalam melakukan eksplorasi. Yang tujuan akhirnya adalah sebuah keharmonisan. Jadi keharmonisan. Hubungan yang harmonis dengan yang Sang Maha Pencipta, kemudian hubungan yang harmonis dengan alam semesta, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Jangan sampai alam marah, alam bosan. Jika alam bosan ya wabah di mana-mana, bencana di mana-mana, gunung api meledak di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Habis di sini banjir, di sana banjir, di sana banjir, dan semuanya banjir. Terus longsor juga terjadi di mana-mana. Ekosistem hancur. Ekuitas fitoplankton hancur, ekuitasnya hancur semua. Yang terjadi apa? Kerusakan alam besar-besaran akibat buruknya adalah bencana. Yang terjadi sekarang bencana ini adalah akibat manusia yang terlalu mengeksplorasi alam secara besar-besaran. Nah ini, kalau kita berpikir bagaimana menyeimbangkan diri kita di dalam kehidupan ini, mesti harus banyak belajar Trihita Karana agar kita mampu berpikir secara bijak di dalam mengelola sebuah alam, dimana kalau kita sebagai seorang pemimpin harus mengerti bagaimana menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia lainnya, sehingga semuanya jadi harmonis. Nah, kemudian kalau kita berpikir, siapa sih panutan yang harus kita ikuti? Kalau saya, di Indonesia ini ada seorang presiden. Dari 7 presiden yang ada, presiden yang terakhir, Bapak Joko Widodo, itu adalah sebuah panutan, di mana beliau adalah seorang pemimpin yang mengerti bagaimana merasakan keharmonisan harus dijaga, baik itu keharmonisan dengan alam, dengan melestarikan budaya-budaya yang ada, keharmonisan dengan Tuhan, dengan membangun tempat-tempat ibadah, memberikan kebebasan beragama, tidak lagi ada intimidasi A dan B dan sebagainya, keharmonisan dengan sesama orang, bagaimana dia mampu mengadopsi semua kepentingan dijadikan satu. Walaupun manusia tidak ada yang sempurna, tidak mungkin bisa dipenuhi semuanya, tapi paling tidak seorang Bapak Insinyur Joko Widodo mampu memberikan yang terbaik sebagai pemimpin untuk bangsanya sendiri, yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah ini ya, sebagai seorang pemimpin yang sangat menginspirasi saya. Bahasanya luas, hatinya lembut, bersahaja. Rasanya tidak lagi ada pemimpin yang seperti beliau yang saya kenal. Memang banyak pemimpin, tapi Pak Joko Widodo adalah inspirasi saya, yang selalu menebar senyum, selalu rendah diri, tidak sombong.
Sehingga seorang pemimpin seperti ini adalah dambaan bagi kita semua. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada sih video Reinvent Yourself. Mungkin teman-teman sudah ada yang menonton. Reinvent Yourself itu apa? Di dalam sebuah video itu adalah sebuah video di mana kita harus mampu menjadi seorang kingmaker. Kita harus mampu mengikuti sebuah perubahan yang terjadi. Karena mau tidak mau, sistem berpola terus. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, semua pola-pola perubahan itu terjadi. Nah, mesti harus kita ikuti dan beradaptasi. Sehingga kalau kita tidak mengikuti sebuah perubahan, ujung akhirnya kita akan ditinggalkan atau kita akan mati. Karena perubahan akan membawa kita kepada mampu mengikuti perubahan, akan membawa kita kepada kesuksesan. Beradaptasi pada perubahan akan membawa kita kepada kemampuan kita untuk bisa meraih kesuksesan. Tapi kalau kita hanya diam, sedangkan perubahan terus bergulir, maka kita akan ditinggalkan, terbuang jauh. Zaman sekarang kita tidak lagi boleh pasif, kita harus aktif, berpikir untuk mengejar dan beradaptasi terhadap sebuah perubahan yang ada. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri sampai di sini. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perubahan.